Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayu Hasmir, NIM 091058091904 dari Universitas Muhammadiyah Sedendeng Rapang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Agribisnis semester 6. Nah, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen industri hasil pertanian, yang dimana pokok pembahasannya adalah yang pertama, manajemen perilaku, yang kedua, manajemen klasik. 1. Manajemen perilaku. Manajemen perilaku atau behavioral management adalah sebuah perspektif yang menekankan pentingnya manajemen untuk memperhatikan perilaku dan kebiasaan individu dalam sebuah organisasi, serta pentingnya manajemen untuk melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan individu agar organisasi dapat berjalan dengan baik sebagaimana dengan mestinya. Manajemen perilaku ini merupakan aliran yang menempatkan penekanan sikap dan perilaku individu dalam sebuah proses kelompok. Aliran ini merupakan praktik penerapan konsep psikologi terhadap tatanan industri yang menekankan pada kebutuhan manusia, kelompok kerja, dan peran faktor sosial dalam lingkungan kerja. Prinsip dasarnya adalah semua perilaku individu yang ada di dalam organisasi harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, maka dibutuhkanlah serangkaian penataan, pengaturan, dan pengelolaan agar semua perilaku individu tersebut dapat selaras dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Teori manajemen aliran perilaku ini menyadari betapa pentingnya hubungan antarpersonal dalam organisasi. Aliran perilaku ini muncul dikarenakan pada pendekatan aliran klasik, efisiensi dalam produksi dan keserasian kerja tidak bisa diperoleh. Manajer masih banyak menghadapi berbagai kesulitan karena umumnya pekerja tidak selalu bisa mengikuti pola-pola perilaku rasional. Oleh karenanya, dilakukan upaya untuk membantu manajer dalam mengatasi masalah yang timbul karena perilaku pekerja. Aliran perilaku menganggap organisasi pada dasarnya adalah orang. Terdapat 8 manajemen perilaku. Yang pertama, membuat penugasan. Kedua, memberikan arahan. Ketiga, tindak lanjut. Keempat, umpan balik positif. 5. Umpan balik konstruktif. 6. Memberikan bantuan dan pendampingan. 7. Menyelesaikan. Dan yang terakhir adalah pelaporan. Yang pertama, membuat penugasan. Menjelaskan apa yang harus diselesaikan secara spesifik, menugaskan pekerjaan dengan jelas dan terukur secara kualitas, kuantitas, dan waktu sehingga dapat dilakukan tindak lanjut yang efektif, pengukuran hasil kerja, dan koreksi jika terdapat penyimpangan. 2. Memberikan arahan. Menjelaskan tentang bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan, terkait metode yang digunakan, standar dan detail aktivitas, serta resource yang digunakan demi tercapainya pekerjaan yang telah ditugaskan. 3. Tindak lanjut. Proses kontrol dalam selang waktu yang pendek atau short interval control untuk memastikan hasil kerja aktual sama dengan plan, mengidentifikasi kemungkinan timbulnya masalah, dan dilakukan secara konsisten. 4. Umpan balik positif. Memberikan umpan balik positif pada waktu dan tempat yang tepat. Diberikan pada saat aktual sama dengan plan. Motivasi ditujukan untuk menunjukkan
dan menghargai sesuatu yang dikerjakan dengan baik dapat dilakukan secara verbal atau non-verbal. 5. Umpan balik konstruktif. Memberikan umpan balik positif pada waktu dan tempat yang tepat. Diberikan pada saat aktual tidak sama dengan plan. Kemudian, motivasi ditunjukkan untuk menunjukkan dan menghargai sesuatu yang dikerjakan dengan baik dan dapat dilakukan secara verbal ataupun non-verbal. 6. Memberikan bantuan dan pendampingan. Menunjukkan dan menjelaskan tentang bagaimana melaksanakan pekerjaan dengan baik, benar, dan bagus. Mendampingi dalam permasalahan yang dihadapi, menjawab pertanyaan yang diajukan, serta memberikan dukungan dan pelatihan yang diperlukan. 7. Menyelesaikan masalah. Dapat mengenali dengan benar inti dan akar permasalahan yang ada, mempertimbangkan seluruh kemungkinan penyelesaian masalah, dan memilih solusi yang terbaik, melakukan evaluasi, dan mengkomunikasikan hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah pelaporan. Melaporkan secara terbuka berdasarkan data dan fakta dengan jujur. Melaporkan dan mengkomunikasikan hasil observasi, ide, langkah tindakan, informasi, dan langkah-langkah korektif atau preventif bila dibutuhkan kepada atasan. Kemudian, melaporkan sesuai dengan waktu. Yang kedua, manajemen klasik. Teori manajemen yang memiliki aliran klasik ini menyatakan bahwa manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi yang terdapat pada manajemen. Teori manajemen klasik tak lepas dari birokrasi yang berdasarkan pada dasar hierarki. Oleh karenanya, pada aliran klasik ini terdapat pembagian kerja, struktur organisasi, hierarki proses fungsional, serta pengawasan. Proses teori manajemen aliran klasik ini pertama kali muncul dikarenakan adanya revolusi industri pada abad ke-18 yang terjadi di Inggris. Kala itu, para ahli memberi perhatian lain kepada masalah-masalah yang muncul dalam bidang manajemen di kalangan industri, usahawan, maupun di kalangan masyarakat. Ilmu manajemen muncul setelah negara-negara Eropa Barat dan Amerika dilanda revolusi industri yang terjadi sekitar awal abad ke-20, yaitu mulai ditinggalkannya prinsip-prinsip lama yang sudah tidak efektif dan efisien lagi. Teori klasik ini berkembang menjadi 3 bagian. Yang pertama, teori manajemen ilmiah. Yang kedua, teori manajemen administrasi. Dan yang ketiga, teori manajemen birokrasi. Yang pertama, teori manajemen ilmiah. Nah, pada tahun 1909, seseorang mechanical engineer yang bernama Frederick Winslow Taylor mengemukakan idenya dalam sebuah ide yang ia rangkum dalam karya yang berjudul The Principles of Scientific Management. Nah, dalam karya tersebut, Taylor menyatakan, dengan membuat seorang bekerja sekeras mungkin, maka ia akan bisa, tidak lantas dapat mengoptimalkan kinerja yang telah dia lakukan. Oleh karenanya, konsultan manajemen pertama dalam sejarah tersebut mengungkapkan 4 prinsip manajemen. Nah, 4 prinsip tersebut dikenal dengan Frederick Taylor's 4 Principles of Scientific Management, yang isinya terdapat 4. Yang pertama, kembangkan ilmu di dalam setiap elemen pekerjaan. Yang kedua, seleksi, latih, ajar, dan kembangkan para pekerja secara ilmiah. Yang ketiga, bekerja sama dengan pekerja. Dan yang terakhir, bagi tugas dan tanggung jawab. A. Kembangkan ilmu di setiap elemen pekerjaan.
Untuk memulai pembahasan teori manajemen di poin ini, maka perlu diketahui bahwa Taylor tidak berusaha untuk memaksa pekerja dengan menentukan seberapa banyak pekerjaan maksimum yang dapat dilakukan seorang pekerja dalam waktu tertentu. Sebaliknya, untuk mengembangkan sains dan ilmu dalam pekerjaan tersebut, Taylor lebih memilih menyukai untuk mengetahui kapan seseorang dapat melakukan pekerjaan terbaik mereka, tahun demi tahun, dan maupun seterusnya. B. Seleksi, latih, ajar, dan kembangkan para pekerja secara ilmiah. Nah, Taylor lebih suka untuk melibatkan sains dalam manajemen. Hal ini tampak dari caranya memanajemen sumber daya manusia. Taylor menyeleksi orang-orang tertentu untuk pekerjaan tertentu juga, sehingga para pekerja ditempatkan di posisi yang mereka bisa untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Nah, setelah lolos seleksi, para pekerja akan dilatih dan diajarkan bagaimana bisa menjadi lebih ahli di bidang mereka masing-masing. Kemudian, setelah menjadi ahli, para pekerja bisa dikembangkan agar lebih produktif. C. Bekerja sama dengan pekerja. Taylor mengungkapkan dalam teori manajemennya pentingnya bagi perusahaan untuk menjalin kerjasama yang baik dengan para pekerjanya. Hal tersebut dirangkum dalam 4 poin, yakni melibatkan mereka dalam mengembangkan ilmu tentang pekerja. Para pekerja harus saling belajar dan mengajari, saling menjaga dan menata alat dengan urutan yang sempurna, dan mencatat kinerja pekerja. D. Bagi tugas dan tanggung jawab. Nah, teori manajemen Taylor menjelaskan pentingnya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan. Pada banyak kasus, seseorang bekerja perlu diproyeksikan secara jelas dia akan dipekerjakan di bagian apa dan mengeksekusi apa. 2. Teori manajemen administrasi. Henry Fayol adalah seseorang yang merumuskan teori manajemen administrasi ini. Latar belakangnya sesuai engineer di dunia pertambangan, mendorongnya untuk meneliti banyak hal dalam bidang manajemen. Teori ini ia kembangkan saat melakukan pengamatan sekaligus penelitian sebuah tim dengan menggunakan perspektif manajer. Nah, berikut prinsip-prinsip yang perlu dilakukan oleh pemimpin atau manajemen. Yang pertama, inisiatif. Yang kedua, egaliter. Yang ketiga, renumerasi personal. Yang keempat, kesatuan arahan. Yang kelima, disiplin, pembagian kerja, wewenang, dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir ada sentralisasi, keterlibatan, stabilitas, masa kinerja, serta spirit de corps. A. Inisiatif. Pihak manajemen perlu membangkitkan inisiatif para pekerja sehingga mereka melakukan pekerjaan mereka atas kesadaran mereka sendiri tanpa harus menunggu perintah atau dipaksa. B. Egaliter. Sistem kesetaraan yang dimaksud adalah pihak manajemen memberikan rasa hormat dan memperlakukan pekerja sama dengan lainnya. Tidak hanya itu, pihak manajemen harus memberikan sikap yang ramah kepada para pekerja. C. Renumerasi personel. Nah, adanya renumerasi pada pekerja, baik moneter maupun non-moneter, berdasarkan tingkat kinerja, dapat menguatkan ikatan antar organisasi maupun para pekerja. D. Kesatuan arah. Pihak manajemen, mulai dari tingkat paling atas hingga paling bawah, memiliki arah tujuan yang sama dengan pekerja, sehingga tujuan dapat dicapai dengan langkah yang efektif maupun efisien. E. Disiplin.
pembagian kerja, wewenang, dan tanggung jawab. F. Sentralisasi, ketertiban stabilitas masa kerja, spirit the corps. 3. Teori manajemen demokrasi. Max Weber, seseorang sosiologi dari Jerman, mengemukakan teori manajemen birokrasi agar sebuah organisasi memiliki aturan sehingga organisasi memiliki tata kelola yang jelas. Fokus Weber pada organisasi yang ditata secara hierarki. Disebutkan bahwa teori yang dicetuskan Weber ini memiliki peran penting dalam sebuah operasional, sebagian besar adalah organisasi yang saat ini. Nah, dalam menerapkan teori manajemen birokrasi, diperlukan prinsip-prinsip yang meliputi rantai komando, pembagian kerja yang jelas dan bertanggung jawab, pemisahan aset pribadi pemilik dengan organisasi, aturan yang konsisten, dan dokumentasi serta pencacatan yang cermat, kemudian serta seleksi dan kenaikan jabatan karyawan berdasarkan kinerja dan kontribusi untuk perusahaan. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.